hari ini kita belajar ini artikel. Nah, ini saya nemu tadi sambil searching. Ketemu sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Oke. Jadi ini sebagai anu aja ya, apa namanya? referensi buat Anda. Oh, ternyata kalau dipraktekkan tuh kayak gini loh. Ini perbandingan manajemen sektor pemerintah dengan sektor swasta. Ini bukan akuntansinya yang dilihat, ya. Ini dari Zuhrizal, dia dari FKIP. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tuku Umar. Nah, coba nanti dilihat tentang government, ya. Ini pendahuluannya. Kemudian sebentar. Ini saya langsung masuk di teori aja. Nah, ini di pembahasan ya. Dia ini risetnya menggunakan pendekatan kualitatif ya. Artinya kalau kualitatif itu kan ada dua pendekatan. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kuantitatif itu ada alat uji. Alat ujinya biasanya, tolong yang ini di-unmute. Halo. Apa ini ya? Yang lagi anu ini. Mas Rifki tolong di-unmute. Kalau kuantitatif itu dia ada alat ujinya. Alat ujinya biasanya menggunakan statistik, ya, perhitungan kuantitatif sifatnya. Kalau kualitatif itu tidak pakai statistik. Biasanya kualitatif pun nanti kalau Anda di semester berapa? 5 kalau enggak salah. Kurikulum baru itu Anda dapat mata kuliah metodologi, ada berbagai pendekatan dalam penelitian kualitatif. Nah, kualitatif yang paling sederhana itu dia menggunakan pendekatan interpretif. Artinya menginterpretasikan jawaban-jawaban objek. Akhirnya wawancara. Banyak sekali pendekatannya ya. Observasi, wawancara. Kita mewawancarai seseorang, terus kita hasil wawancaranya itu kita tuangkan dalam bentuk tulisan, itu bagian dari kualitatif ya. Nah, saya nggak usah bahas itu, yang saya bahas itu teorinya yang di sini ya. Perbandingan manajemen sektor publik dan sektor swasta. Nah, salah satu perbedaan manajemen pada sektor publik dan swasta dapat diidentifikasi dengan jelas adalah manajemen pelayanannya ya. Dalam bukunya Management in the Public Domain, Public Money and Management tahun 88, bukunya Stewart dan Ranson secara umum menggambarkan perbedaan manajemen pelayanan ya. Mungkin Anda juga bisa merasakan bagaimana sih pelayanan di publik dan pelayanan di swasta. Contoh saja kita masuk rumah sakit ya. Rumah sakit di sektor pemerintah dan rumah sakit di sektor swasta. Bagaimana sih bentuk pelayanannya? Kalau di sektor swasta itu kan ada tingkatannya juga. Semakin rumah sakit itu memberikan pelayanannya yang semakin berkualitas, yang Anda keluarkan juga semakin banyak. Ya. Yang Anda keluarkan atau yang Anda korbankan semakin tinggi, pelayanan yang Anda terima juga semakin bagus. Kan gitu kan? Ya. Halo, dengar suara saya ya? Iya, Bu. Nah, itu juga berlaku di hotel. Hotel itu kan ada tingkatannya. Saya mau nginep di hotel bintang 5. Saya mau nginep di hotel bintang 5 misal ya. Tapi kan yang Anda korbankan kan lebih besar daripada Anda harus nginep di hotel yang istilahnya melati ya, atau hotel-hotel di bawah bintang 5. Nah,
Jadi garis red line-nya itu ada di pelayanan. Nah, di alinea 2 coba dilihat. Model manajemen pelayanan sektor publik itu memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan swasta. Yang pertama, sektor swasta lebih mendasarkan pada pilihan individu dalam pasar. Ya, kita memilih, kayak kita sekolah, rumah sakit, hotel kan Anda milih. Saya punya uang, Anda milih. Jadi individual choice itu ya. Kalau pilihan Anda itu jatuh pada pelayanan yang lebih bagus, ya pengorbanan yang Anda keluarkan juga semakin besar. Organisasi di sektor swasta dituntut untuk dapat memenuhi seperti selera dan pilihan individual untuk memenuhi keputusan tiap-tiap individu pelanggan. Keadaan seperti itu berbeda dengan yang ada di sektor publik. Betul, sektor publik nggak boleh memberlakukan hal yang sama. Ya, sektor publik. Sektor publik tidak mendasarkan pada pilihan individual dalam pasar. Akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan. Organisasi sektor publik mendasarkan pada tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif atau massa. Untuk memenuhi tuntutan individual tentu berbeda dengan pemenuhan tuntutan kolektif. Betul. Oleh karena itu, manajemen pelayanan yang digunakan tentunya juga berbeda. Bisa di sini bisa dipahami nggak? Halo? Bisa, Bu. Oke, ya. Jadi makanya saya kasih contoh di sini. Kemudian perbedaan yang kedua, karakteristik sektor swasta itu dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Ada yang namanya supply dan demand. Permintaan dan penawaran tersebut akan berdampak pada harga suatu produk barang atau jasa. Sementara kalau di sektor publik, itu karena kebutuhan sumber daya. Betul. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan. Itu kan sifatnya apa sifatnya? Itu kan sifatnya bukan privatisasi. Artinya sifatnya semua masyarakat membutuhkan tanpa terkecuali. Entah itu masyarakat dari golongan bawah, menengah, sampai di atas. Ya. Kemudian, mana tadi? Dalam hal penyediaan produk barang atau jasa pelayanan publik tersebut, sektor publik tidak bisa sepenuhnya menggunakan namanya prinsip mekanisme pasar. Kalau nanti sektor publik menggunakan prinsip mekanisme pasar, nanti namanya apa? Kita bukan sistem demokrasi lagi. Artinya kita bukan menggunakan sistem Pancasilais, tapi nanti jadinya kayak US, liberalis, ya. Kalau menggunakan mekanisme pasar. Tapi Indonesia juga bukan komunis yang artinya semua ditata oleh negara, kan gitu ya. Kemudian mana tadi? Dalam sistem pasar, harga ditentukan sepenuhnya oleh penawaran dan permintaan. Namun, di sektor publik, harga pelayanan publik tidak bisa ditentukan murni berdasarkan harga pasar. Oleh karena itu, manajemen pelayanannya juga berbeda. Misal, PDAM atau PLN, ya, itu kan sama-sama kita membutuhkan. Apakah pemerintah menggunakan mekanisme pasar? Kan enggak, gitu ya. Kemudian ada poin ketiga, loh Bu, tapi sekarang itu kan modelnya sekarang sistem token. Nah, sistem token ini kenapa sih sekarang ini PLN itu sudah tidak membuka yang namanya pasca bayar? Kita di depan semua ya, prabayar ya, kayak kita butuh listrik, kita ngisinya kayak pulsa, token itu kan ya. Nah, Anda mau pakai listrik, Anda harus isi dulu. Kalau dulu kan enggak, namanya pasca bayar. Nah, dulu itu sebenarnya ada yang melatar belakangi. PLN itu sering merugi dengan model sistem pasca bayar. Karena banyak masyarakat yang akhirnya nggak bisa bayar, nunggak kan gitu ya, berapa bulan. Nah, dengan adanya sistem token ini sebenarnya memudahkan pemerintah juga. Jadi ada hal-hal mekanisme teknis yang ada di swasta itu coba diadop oleh pemerintah untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang terjadi. Nah, itu yang melatar belakangi. Kemudian ada keempat, sektor swasta itu orientasinya pada keadilan pasar.
equity of market. Keadilan pasar di sini berarti kesempatan yang sama untuk masuk pasar. Sektor swasta berkepentingan untuk menghilangkan hambatan dalam memasuki pasar. Barrier to entry. Keadilan pasar akan terjadi apabila terdapat kompetisi yang adil dalam pasar sempurna dengan tidak adanya monopoli atau monoposomi. Nah, sekarang kalau kita lihat, bagaimana kalau sektor istilahnya yang ada di sektor-sektor penting yang ada di apa namanya di Indonesia ini semua diserahkan pada sektor swasta. Akhirnya kan terjadi kompetitif kan. Nah, tapi buktinya sekarang itu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu dipegang oleh pemerintah. Dia tidak memberikan kepada sektor swasta. Artinya tidak ada pesaing. Anda pernah lihat ada PLN pesaingnya? Tidak ada. PDAM ada pesaingnya? Tidak ada. Iya. Jadi mau tidak mau ya kita menggunakan itu. Jadi itu namanya sistem monopoli. Ya, jadi pemerintah mencoba yang menguasai hajat hidup orang banyak itu belum semuanya dialihkan kepada sektor swasta. Nah, sementara publik itu menciptakan keadilan kebutuhan, equity of need. Manajemen sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misal, kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, dan sarana-sarana umum lainnya. Kelima, tujuan manajemen pelayanan sektor swasta untuk mencari kepuasan pelanggan. Betul. Selera pasar. Sedangkan publik kan enggak. Ya, Anda lihat bagaimana pelayanan awal-awal BPJS itu muncul. Apakah sudah puas masyarakatnya? Kan enggak. Ya, tapi pemerintah terus mengadakan namanya perbaikan-perbaikan. Pelayanan yang ada di rumah sakit umum di seluruh Indonesia itu semakin ke sini semakin bagus pelayanannya ya. Tidak seperti 10 tahun yang lampau ya, terkesan rumah sakit umum pemerintah pusat maupun daerah itu terkesan apa? Terkesan horor gitu ya, terkesan pokoknya mau kalau apa namanya, istilahnya gini, pelayanan kami ya seperti ini, kalau Anda enggak mau jangan ke sini, kan pemerintah kan gitu. Tapi kalau di swasta kan enggak, ada pilihan, Anda ada choice, ya Anda diberikan pilihan. Tapi semakin ke sini ternyata ada namanya perbaikan pelayanan. Jadi masyarakat ini butuh pemberian pelayanan. Artinya meskipun memang sistemnya monopoli, tapi masyarakat butuh namanya kualitas pelayanan. Paling tidak ramah. Jadi apa yang ada di swasta coba diadopsi oleh di sektor pemerintahan atau pabrik. Nah, kelima adalah tujuan. Manajemen swasta itu mencari kepuasan, sedangkan di sektor publik menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Kalau di publik dihadapkan pada permasalahan, keadilan distribusi kesejahteraan sosial. Betul. Kalau di swasta kan enggak, dia enggak punya kewajiban sebenarnya. Anda punya uang, Anda bisa beli, Anda punya uang, Anda bisa gunakan. Tapi kalau di sektor publik kan enggak kesejahteraannya. Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah itu belum merata. Coba Anda lihat, perbandingan pembangunan antara di Jawa dengan di luar Jawa itu kan berbeda sebenarnya ya. Kalau kita istilahnya di luar Jawa itu khusus di daerah timur itu tertinggal sekali. Apalagi coba Anda lihat di daerah Papua. Nah, ini yang lagi trending topik ini tadi hari ini saya lihat itu Kupang ya NTT. Karena memang lagi terjadi bencana ya. Bencana yang begitu dahsyat, angin kencang, apalagi itu banjir, longsor dan sebagainya. Bagaimana? Saya tuh sukanya melihat itu komentar-komentar netizen. Jadi mereka tuh berkomentar 2 hari ini bencana itu sudah melanda daerah Kupang dan NTT. Apakah kami tidak punya hak yang sama dengan masyarakat yang ada di Pulau Jawa? Akhirnya media-media nasional itu lebih memilih meliput pernikahan YouTuber daripada meliput bencana yang kami alami. Nah, itu akhirnya ada statement seperti itu. Ya, dari 2 hari ini. Kan sama ketika mereka juga menyoroti, Bapak Presiden mohon lebih empati kepada kami yang ada di luar Jawa. Itulah yang salah satu faktor kenapa kami begitu minder ketika kami berada di Jawa. Nah itu. Itu kan sebenarnya miris sekali ya pendapat-pendapat seperti itu, karena bencana itu ditutupi oleh berita-berita pernikahan YouTuber
nomor satu istilahnya gitu ya. Beberapa hari ini kan Anda lihat ya, TV nasional tuh nggak menayangkan ini. Kemana lagi kami harus bersuaranya? Itu saya suka melihat komentar-komentar itu. Kalau bukan di media sosial, akhirnya trending nomor satu tuh dalam beberapa 2 hari ini, kemarin sama hari ini. Ya. Kemudian keenam, kalau organisator swasta memiliki konsepsi bahwa pelanggan adalah raja, ya kan? Makanya Anda kalau di sektor swasta, Anda dikecewakan, mereka mereka istilahnya wah pelanggan raja saya lari, pelanggan saya lari, loyalitas perusahaan, kredibilitas perusahaannya dipertanyakan. Makanya swasta itu dia memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Semakin Anda mengeluarkan uang atau melakukan pengorbanan semakin banyak, apa yang Anda dapatkan juga semakin bagus. Tapi kalau di sektor pemerintah kan enggak. Coba lihat BPJS. Ya, apalagi sekarang menurutnya BPJS kan pelayanannya tingkat 1, 2, 3 itu sama saja pelayanan sama-sama BPJS. Kan yurannya aja yang berbeda. Ya, kalau mulai dari kelas 1 naik ke kelas 2 tinggal nambah, kan gitu kan? Kemudian pelanggan itu merupakan penguasa tertinggi, betul. Jangan sampai pelanggan itu kecewa. Ya. Sementara kalau di sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu, masyarakat merupakan pelanggan. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu, masyarakat bukan pelanggan. Lucu kan? Ironis sekali statement ini ya. Dalam hal tertentu, masyarakat merupakan pelanggan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, masyarakat juga bukan pelanggan. Contoh, masyarakat membeli jasa listrik dari PLN. PLN adalah pelanggan PT PLN. Sedangkan yang tidak berlangganan listrik bukanlah pelanggan. Ya, akan tetapi pemerintah tidak bisa hanya memperhatikan masyarakat yang sudah berlangganan listrik saja. Karena pada dasarnya setiap masyarakat berhak memperoleh fasilitas listrik. Berdasarkan hal ini, maka manajemen pelayanan diterapkan di sektor publik dan sektor swasta otomatis berbeda. Kemudian kita ke yang ketujuh. Oh iya, sebentar. Sebelum saya lanjut. Dari ini bisa dipahami enggak? Menarik sebenarnya ya. Artikel ini. Dia mengupas satu persatu. Ada yang ditanyakan? Bisa dipahami ya? Siapa bertanya? Ya. Bisa lanjut? Oke, saya lanjut ya. Kalau nggak ada yang tanya. Bisa, Bu. Iya, Bu. Lanjut. Persaingan dalam sektor swasta merupakan instrumen pasar, sedangkan pabrik merupakan instrumen pemerintahan. Tindakan kolektif. Betul. Pemerintah tidak boleh melayani hanya satu pihak saja. Makanya contohnya kembali lagi ke pernikahan YouTuber nomor 1 ya. Jadi ada statement dari, kalau Anda baca tweetnya Virsa itu lucu sebenarnya. Virsa Bersari itu ya. Kalau di Twitter itu. Ironis sekali kalau kita mau mengadakan kegiatan dengan prokes yang begitu ketat ya. Jadi intinya COVID ini kalau mengadakan kegiatan intinya orang yang punya uang, akhirnya itu ada statement seperti itu. Jadi tweetnya Virsa itu dikomentarin netizen-netizen tuh di bawahnya, coba nanti Anda baca ya. Kemudian Bapak Presiden nanti bisa ya kami undang kalau ada rakyat kecil yang menikah. Tidak hanya YouTuber nomor 1 saja, kalau menikah jadi saksi, menhannya jadi saksi, presidennya jadi saksi. Ya, nanti dilihat, Mbak, ada juga statementnya. Kira-kira nanti Bapak datang enggak? Nah, gitu kan ya. Jadi di Twitter itu, media sosial itu memang sekarang ajang pengetahuan yang istilahnya ini loh belum satu kejadian yang 5 menit itu sudah ter-up di Twitter. Ya, jangan lihat Instagram tok, delok Twitter. Ya. Delok Instagram delok lambe tok ae. Delok lambe turah tok ae. Ya, lambe nyinyir akeh. Metune rabine catok gak mari-mari. Ya. Jadi pembelajaran saya itu sering mengaitkan dengan apa sih yang jadi lagi trending sekarang itu, menarik soalnya di sektor pemerintahan itu ya. Akhirnya presidennya dianalogikan kayak Firaun gitu. Ya, semakin semakin ini lagi jaya-jayanya ini Bapak Presiden sekarang ini. Nanti dilihat saja
Firaun itu bagaimana tumbangnya? Nah, lucu ya. Jadi netizen tuh mulutnya lebih pedas daripada sambal mak-ye yang ada di Surabaya. Tuh. Kemudian saya lihat lagi. Oke, nih. Selain 7 karakteristik yang diungkapkan oleh Stewart dan Ranson di atas, jadi ada 7 karakteristik ya, ini. Di 1 sampai 7 yang tadi saya bacakan. Nah, ini saya buat. Masih terdapat karakteristik unik lainnya. Antara lain, pelayanan pada sektor publik tidak menjadikan laba sebagai tujuan utamanya. Kan sudah saya jelaskan bolak-balik ya. Dan keputusan dalam manajemen sektor publik itu sifatnya maksa, betul. Berbeda dengan sektor swasta. Tidak bisa memaksa pelanggannya. Coba kalau pelanggannya dipaksa, melayu kabeh. Iya. Kalau di pabrik kan sifatnya maksa. Bensin segini, Anda sampai di pom bensin Anda tawar, "Bos, udah apa bos?" Misalkan satu pertalite itu 7.000, 6.000 aja. Ini enggak boleh. Gitu kan? Tarif bayar BPJS iuran Anda turunkan kan enggak boleh. Sifatnya tuh memaksa. Terus tarif pajak. Nah, kekuatan sektor swasta itu kekuatan pasar. Sehingga kekuatan pasar yang akan memaksa orang membeli atau keluar dari pasar. Sektor swasta bisa membebankan harga yang berbeda untuk pelanggan yang berbeda dan hal ini tidak akan mengundang protes. Betul. Protes berupa demo. Tapi kok di sektor pemerintahan kan enggak. Ya. BBM naik demo. Terus turun? Enggak. Dhisik tok zaman SBY. Jokowi kan enggak. Paling dipending. Tapi kan nggak mungkin turun. Sesuatu yang naik nggak mungkin turun. Iya. Misal, ini ceritanya nih. Saya pernah membuktikan sendiri. Masih isu-isu nanti BBM tuh naik. Masih isu. Penjual onde-onde di tempat rumah saya itu sudah naik harganya. Jadi onde-ondenya itu awalnya sebesar bola kasti, terus dia kecil jadi bola pingpong, terus kecil lagi, terus saya jadi neker. Ya itu saya tanya, duh, ini kok jadi lama-lama jadi ciut? Ya Bu, habis ini bensin naik. Kok bensin? Apa namanya? LPG loh. Sorry. Gas tabung ini. LPG naik. Sekarang semuanya mahal. Nah, tiba-tiba nggak dinaikkan, dipending, artinya ditunda kenaikannya. Terus, iku mau onde-ondenya dari gede mana ya sak semongko kan enggak kan? Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kadang lucu sebenarnya. Gurung munggah kok wis diundak. Ayam coba mbak-mbaknya kalau mungkin bantu ibunya belanja di pasar. Ayam itu naik turun harganya. Sampai saya penasaran, kok naik turun ya kalau saya belanja itu? Sekilo berapa? 34. Besok lagi 33. Beda sehari harus 33. Terus itu hari Jumat. Hari Minggu saya belanja 38. Loh, beda 2 hari sudah naik ya? Iya naik ini macam-macam alasannya pedagang, ya. Tapi apakah kita protes? Ya protes, yang paling protes tuh nggerutu aja ngenain, tapi kan mau nggak mau kita beli. Tuh. Kemudian apa lagi nih ya? Nah, antara manajemen sektor publik dan sektor swasta itu meskipun ada banyak perbedaannya, tapi juga memiliki persamaan, ya. Kalau di sini dijelaskan persamaannya adalah peran dan fungsi, betul. Hampir sama peran dan fungsinya. Kalau perbedaannya cukup besar, jelas. Perbedaannya cukup besar antara sistem nilai landasan ideologi berbeda, dunia bisnis merupakan produk dari ideologi macam-macam ya. Apalagi sekarang kita lihat sekarang ini UKM kecil ini lagi teriak memang. Kemarin itu juga sempat bulan kemarin Shopee itu trending. Shopee mematikan UMKM. Nah, coba Anda lihat. Sekarang ini kan kemarin Shopee, besok Lazada, besok apa mana ya? Promo-promo yang begitu besar. Jadi orang itu suka belanja online, jadi UMKM-nya ditinggalkan. Menekiannya lama-lama ya gulung tikar UMKM itu. Nah,
Ini dijelaskan juga. Nah, ada perspektif waktu. Kalau Alison ini, dia dalam artikelnya pernah menuliskan beberapa perbedaan antara manajemen swasta dan publik. Dari perspektif waktu, lama waktu betul. Coba Anda lihat pelayanan di RSUD dengan rumah sakit swasta. Ya, lamaan mana? Ya RSUD. Pelayanan BPJS dengan pelayanan Anda bayar sendiri. Ya apa prosedurnya BPJS? Politisasi ya. Ambil rujukan. Mari ngono neng rumah sakit. Kemana lagi? Ya, panjang sekali. Itu pernah diprotes sama Pak Jokowi juga. Kita itu ada sistem untuk memotong namanya birokrasi. Misalkan ngurus KTP atau kita mau ngurus sesuatu yang sebelumnya birokrasinya itu ada 17 langkah, dipotong kalau bisa ya 10 langkah saja. Kan gitu ya. Ngurus KTP-nya dulu bisa jadi seminggu, kalau bisa 1 hari sudah jadi. Kemarin juga diprotes itu, masuk di Suara Surabaya itu. Disduk Capil Sidoarjo. Mana Sidoarjo itu yang diprotes? Ya. Bagaimana dia proseduralnya ngurus akte dan lain-lain. Anda dengar nggak itu? Di up itu beritanya di Suara Surabaya itu. Di salah satu pendengar itu memposting di Twitter begitu langkah-langkahnya sampai mendapatkan akte. Panjang sekali itu. Kan katanya sudah mau habis ya, Mas? Berapa menit ini Ya, saya? 10 menit. Iya, oke. Nanti kalau 5 menit saya Ya, 10 menit. ya dipotong. Apa Anda butuh ini enggak? Butuh artikel ini enggak? Nanti saya WA ke Mas Gradien. Menarik ini artikelnya. Halo? Iya, Bu. Boleh nanti saya share ke teman-teman. Ya, nanti Buat saya kirim ke Mas Gradian dibaca ya. juga. Nanti ini bisa Ya. dibaca. Ada waktu, ada lama waktu, ada standar ukuran, macam-macam. Kalau swasta itu dia intinya poinnya dia lebih kepada pelayanan dan profit oriented. Karena dia mau mendapatkan profit yang besar, otomatis dia pelayanannya juga harus bagus. Artinya gini, pelanggan itu akan kembali kepada usaha itu ketika dia memberikan pelayanan yang baik, gitu ya. Mereka nggak akan melihat berapa harga yang keluarkan. Yang penting pelayanan berkualitas, produknya bagus, itu akan mendatangkan pelanggan atau konsumen dan calon konsumen. Mungkin itu waktunya tinggal 8 menit. Jangan lupa absennya udah habis ya. Sudah dari jam 7 sampai jam 8 saya tadi. 1 jam tok. Nanti ini bisa dibaca artikel ini menarik. Insya Allah nanti ini ada persamaan ya. Nanti bisa dibaca minggu depan. Anggarannya tolong dibaca dulu ya. Nanti kita ketemu lagi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya berniat mau menjelaskan tentang karena anggaran itu kan sistem penganggaran tuh dia menyentuh sedikit tentang akrual ya, akrual dan cash basis. Nanti saya tunjukkan bagaimana sih akrual di sektor pemerintahan. Anda baca dulu aja materi yang sudah saya kasih di e-learning. Ya. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan, didiskusikan di e-learning boleh. Ada yang ditanyakan, saya stop share ya. Ini sudah 7 menit. Oke. Silakan siapa bertanya. Sebenarnya menarik kalau di sektor public sector karena kita ini pelakunya, kita melakukan ya. Cuma Anda nggak sadar aja. Oh iya ya, ternyata benar ya. Bagaimana pelayanan di misalkan kita ngomong rumah sakit atau di sekolah saja sekolah negeri, sekolah swasta, rumah sakit negeri, rumah sakit swasta gitu ya. Pelayanan-pelayanan yang dasarnya ada swasta, ada negeri. Kemudian ternyata usaha-usaha yang menurut pemerintah itu dibutuhkan oleh orang banyak, hajat hidup orang banyak, itu dia sistemnya monopoli. Dia tidak ada kompetitornya. Gitu ya. Bagaimana kalau Anda bayangkan PDAM itu ada kompetitornya gimana? Bayangkan, semua orang Indonesia nggak akan lari ke PDAM karena kan buruk sekali ya sistem perairannya itu kan. Bahkan seperti rumah saya ini kan di Jenggolo. Jenggolo ke alun-alun itu 5 menit. Istilahnya saya itu sudah di kota.
Saya kan Kecamatan Sidoarjo. Tapi daerah saya itu enggak ada PDM yang masuk, semuanya sumur. Saya tanya itu pernah. "Ya, Bu, ini kalau dipasang kolektif dah macam-macam. Harus pasang pipa dan sebagainya, padahal kota ini." Jadi, eh, kalau ada pilihan alternatif lain, misalkan ada selain PDAM, wah larinya sudah ke swasta semua akhirnya. Terus bayangkan bagaimana sistem penghajian, haji ini kan monopoli oleh pemerintah. Meskipun udah travel yang membantu ya. Paling orang-orang sudah ke sektor swasta semua, cuman pemerintah ada baiknya, nggak semua itu buruk kalau ditangani oleh pemerintah. Contoh haji itu bagus. Negara lain mengakui Indonesia, kalau di negara lain itu dia diserahkan pada sektor swasta. Contoh, kalau ada jamaah hajinya meninggal atau jamaah hajinya hilang, itu kan pemerintah ini ikut turun tangan. Karena kan diolah oleh pemerintah gitu ya. Sampai living cost-nya diatur, memang ya pada prakteknya terjadi korup dan sebagainya. Anda juga jual kursi kan, kalau Bapak Ibu mau duluan nambah. Nah, tuh bukan rahasia umum lagi kalau Depak itu sarangnya korup terbesar itu ya. Dijual itu fakta itu. Sampai pernah ada di Lamongan tuh salah satu jamaah haji tuh kehilangan berapa ratus juta, dijanjikan saja akhirnya, tapi dia nggak naik-naik, dia pakai yang ini plus itu, ya. Apalagi kita yang mayoritas. Itu bagus, kalau orang luar dia nilainya bagus kalau Indonesia tata kelola untuk hajinya, bertanggung jawab pemerintah. Kalau negara lain enggak, sampai hilang ya hilang aja, nggak akan diurus oleh pemerintah. Ya, makanya kita kalau naik haji sekarang ini tunggunya hampir sudah di atas 30 tahun, bayangkan. Ya nasi urip ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.